Jadi Oke, aku oke. tuh suka banget sama TikTok yang Itu gitu. apa maksudnya? Makena gimana Makena? Aku juga bisa. Oh, Coba Pak Pandu. saya nggak bisa. Saya nggak bisa saya. Nggak bisa, Nggak Pak. bisa, iya. Kalau TikTok tuh nyarinya tentang pelajaran, tentang agama, Luar biasa. tentang menjadi suami yang baik. Ada yang menonton nanti Hai Stars, kembali lagi sama kita di Podstars. Oke, kemarin kita sudah bahas di episode yang pertama dan sukses banget teman-teman mengenai YSTB. Dan kali ini di episode yang kedua kita mau bahas tentang digital impact and how to learn and create bersama dengan dua bintang tamu yang juga luar biasa. Ada Makena. Hai. Ada Pak Pandu. Oke, sebelum kita bahas nanti mengenai digital dan lain sebagainya, kita mau nanya dulu kegiatan selama liburan apa? Pak Pandu ngapain aja selama liburan? Ya, saya liburannya sangat berkesan sama liburan kurang lebih hampir 2 minggu. Saya berdiam diri di rumah. Ya, itu liburan yang sangat berkesan buat saya. Bisa diam diri di rumah bersama keluarga, bareng-bareng sama keluarga, ketemu sama keluarga yang jauh, yang dekat, dan sebagainya gitu. Pokoknya itu suatu momen yang sangat menyenangkan karena bisa berdiam diri. Karena laki-laki sekarang butuhnya hanya berdiam diri. Oke, ceritanya me time gitu nggak sih Pak? Betul banget. Iya. Kalau Makena sendiri apa kegiatannya? Aku jalan-jalan sama keluarga, pergi ke Oh. Bandung sama Jakarta. Oke, jadi None Jakarta. Kamu tuh suka dance ya Makena ya? Iya. Oh gitu. Kalau belajar dance itu biasanya dari apa? Aku biasanya belajar dance itu juga dari sanggar langsung. Terus juga biasanya juga bisa lihat dari internet, juga bisa belajar dari internet. Jadi kalau buat konten bisa dari Instagram, bisa dari TikTok, bisa dari YouTube. Oke. Nah ini kan sebenarnya berkaitan nih Pak Pandu ya dan juga Makena. Hari ini tuh kita mau bahas tentang digital. Apalagi di era sekarang kita tuh ketemu sama orang-orang yang melek sama teknologi. Apalagi kita kan guru ya Pak ya. Betul Kadang. banget. Jadi Pak Pandu ini basicnya adalah guru TIK bener ya? Guru informatika. Oh iya betul, informatika. Biasanya di kelas itu seperti apa Pak situasinya? Situasinya karena saya mengajar di unit SMA, di SMA itu banyak ragamnya anak-anak dari kelas 10, 11, 12. Yang paling berkesan itu dari kelas 10 karena ada beberapa siswa yang dari SMP-nya mungkin ada yang belum belajar informatika di sekolahnya karena tidak semua sekolah itu ada informatikanya. Iya betul. Betul banget. Jadi sekarang tuh bagaimana caranya menyimbangi antara yang sudah pernah belajar informatika sama yang belum. Paling susah itu. Karena ada yang betul-betul sama sekali belum pernah megang yang namanya komputer atau laptop. Oh my god. Oke. Tapi kalau handphone tidak ada yang belum pernah pegang. Iya benar. Ya, dari sekarang kita punya anak kecil, ada bayi aja sudah pegang handphone. Sudah melek teknologi dari sejak dini dari bayi Iya, gitu betul. ya. Tapi kalau di pelajaran tantangannya yang sangat besar itu adalah ketika bagaimana cara menyimbangi antara yang sudah pernah belajar menggunakan laptop atau komputer sama yang belum sama sekali menggunakan. Jadi karena ada yang sampai cara mengetiknya pun pakai 11 jari. Tahu 11 jari ya? Iya. 11 jari. Iya, dua telunjuk itu 11 jari kan 11 gitu. Itu yang tantangannya seperti itu. Gitu. Jadi membuat kita sebagai guru itu tantangan tersendiri karena bagaimana caranya yang baru belajar tidak mengejar-ngejar teman-temannya, yang sudah pernah belajar tidak merasa bosan karena sudah pernah belajar Iya, sebelumnya. betul banget. Itu sih tantangannya. Tapi kalau udah kelas 11, kelas 12 itu sudah aman. Ya karena Semuanya udah tahu ranahnya gitu Iya, ya betul, Pak ya. betul. banget. Membahas mengenai teknologi nih Pak Pandu. Kira-kira kalau saya dan Makena mungkin satu zaman, Makena tuh Gen Alpha atau Gen Z sih? Gen Z. Gen Z, kita sama-sama Gen Z kan Pak? Gen Z, Bu Vanessa itu lahiran tahun 2000. 2000. Oke. 2000. Jadi kan kita berdua Gen Z. Kita tuh hidup di teknologi gitu kan Pak Iya, Pandu. iya. Menurut Pak Pandu sendiri dan juga Makena, kira-kira teknologi ini mengubah cara belajar, cara hidup dan aktivitas gak sih kira-kira?
Kalau dibilang banget ya, sangat merubah. Kalau zaman saya tadinya mau ngajak UPNS zaman kita dulu gitu, tapi ternyata kita beda zaman. Iya, maaf ya, Pak. Iya, kalau zaman saya dulu itu kita belajar masih menggunakan buku yang sangat tebal. Kita baca buku, belajar di buku, masih menggunakan stabilo, mencatat bagaimana mana yang poin-poin pentingnya di stabilo. Tapi zaman sekarang ketika mendapatkan soal, apalagi yang soalnya itu berupa menggunakan Google Form, pokoknya yang ada di internet gitu ya soalnya. Jadi kan kadang-kadang guru juga sudah mengerjakannya, mengirimkan tugasnya ke classroom, sudah ada Google Form-nya, dia tinggal copy atau screenshot di Google, itu semua sudah jawabannya. Iya betul. Gitu nggak sih Makena? Aku enggak. Oh enggak ya? Enggak. Karena, Smart people berarti. iya, karena itu tinggal copy paste, nanti muncul ada web Brandly itu biasanya yang langganan anak-anak tuh Brandly itu biasanya udah jawabannya. Iya, mau betul. bener mau enggak, copy semua tempel. Iya. Iya, itu udah beres. Itu yang berbeda dengan yang zaman dulu tuh yang seperti itu. Cuman sekarang memang lebih sangat membantu dari saya sebagai guru, sebagai pengajar, jadi lebih enak dan lebih mudah untuk menyampaikan ke anak-anak. Iya benar-benar. Iya, yang beratnya adalah gimana caranya kami atau saya yang sudah generasi yang agak ke belakang, sudah Old. agak nggak old juga sih ya, tengah-tengah lah. Yang agak tengah-tengah ini jangan sampai ketinggalan sama anak-anak yang dari bayinya sudah megang handphone. Betul. Itu sih tantangannya itu yang karena kadang-kadang ada yang ketika gurunya menyampaikan, kemudian anaknya mengkoreksi, Pak di Google nggak begitu. Itu yang Iya, tantangan beratnya. betul. Ya. Padahal semua informasi di Google tuh belum tentu semuanya benar. Iya, hoax ya. Ya, bisa jadi hoax juga, bisa jadi ada orang iseng ngetik apa segala macam jawabannya belum tentu benar. Iya betul banget. Ya, jadi dan ada juga yang bangga dengan jawabannya dan menyampaikan, Pak jawaban saya nggak mungkin salah karena saya dari Google. Iya, Itu yang iya. karena tidak semua sumber itu semuanya benar. Iya betul. Begitu. Jadi memang teknologi itu membantu ya Pak, tapi Membantu. memang tetap ada sisi positif dan Betul negatif, banget. dan peran guru juga di situ ada dan perlu ya. Betul. Kalau dari Makena sendiri gimana? Kira-kira teknologi itu membantu Makena atau tidak? Membantu banget sih, soalnya sekarang tuh kalau lagi belajar di rumah kan pakai Google Meet sama Google Classroom. Jadi setiap ada tugas itu jadi tahu gitu loh kalau ada tugas kumpulinnya harus kapan, terus terakhir harus ngumpulinnya kapan, jadi udah ada gitu loh. Terus sekarang kalau di sekolah belajar juga bisa pakai game. Aku juga kadang mainnya pakai game. Ini ya apa sih? Kahoot Kahoot ya. sama Blue Cat. Apa itu? Itu kayak game gitu, jadi ada beberapa game tapi isinya bisa materi sesuai pelajarannya. Oh, jadi kayak tools yang dipakai di pelajaran gitu ya. Oh, keren banget ya ternyata. Itu apa lagi? Ada nggak? Ada lagi nggak? Itu sih paling kayak itu memudahkan aku banget, apalagi waktu dulu masih hybrid itu sangat memudahkan, jadi nggak ada miscommunication juga. Iya benar banget, apalagi kan aku kan ngajar mata pelajaran sejarah ya Pak Pandu. Kalau misalnya kita nggak pakai teknologi, sederhananya mungkin kita nggak pakai aplikasi PowerPoint atau mungkin Canva, rasanya anak-anak nggak ngerti yang kita maksud tuh apa, nggak bisa memvisualisasi. Visualisasikan, iya. Apalagi anak-anak sekarang Gen Z itu perlu banget visualisasi, bener nggak sih Betul, Pak Pandu? betul. Terus harus ada ini dan itu, harus pakai penggunaan teknologi. Kan Pak Pandu sendiri juga belajar tentang coding juga, betul ya? Betul. Berarti teknologi juga membantu ya Betul. untuk di Jadi coding itu. menambahkan teknologi sangat membantu, tapi bukan berarti siswa tidak butuh guru. Iya. Guru itu sebagai kalau kita jalan-jalan itu kita butuh tour guide-nya. Iya. Jadi kita walaupun kita ke luar negeri, kita tahu kita mau ke Thailand atau ke Jepang atau kemanapun, tapi kita butuh tour guide, kita mau kemana arahnya. Jadi guru itu yang fungsinya sebagai tour guide yang mengarahkan peserta didik, kemudian sebagai filter juga mana yang baik, mana yang nggak baik. Karena kan sekarang banyak yang lebih banyak nggak baiknya dari internet gitu kan. Jadi seperti itu tugas guru sebetulnya. Ya, karena harus tetap dibimbing anak-anak ya Betul. Pak untuk mengurangi hal negatif dari penggunaan teknologi. Iya. Kira-kira nih, ketika anak-anak juga bukan hanya teknologi, Bapak mungkin sekarang juga media sosial gitu ya. Teman-teman, ini sebenarnya media sosial itu sehari-hari kita gunakan, bener gak? Kalau Betul. kamu biasanya media sosial pakainya apa? Aku pakai Instagram, terus juga TikTok. banyak sih aku makainya juga. TikTok itu apa ya? TikTok tuh ya. Ini Kayak kita TikTok ya. TikTok itu apa TikTok? ini kita harus menyontohin biar nanti yang edit agak susah. Oh gitu, Iya, iya, aku iya. dulu ya. Jadi Oke, aku oke. tuh suka banget sama TikTok yang
Itu apa maksudnya? Makena gimana Makena? Aku juga bisa. Oh, Coba Pak Pandu. saya nggak bisa. Saya nggak bisa saya. Nggak bisa, Pak. Iya. Popo gitu ya. Iya, jadi kan banyak banget aplikasi-aplikasi media sosial Iya. gitu ya yang menunjang adanya pembelajaran gitu. Menurut pandangan Pak Pandu sendiri, gimana sih? Apakah bisa media sosial itu digunakan sebagai media belajar? Karena yang kita tahu juga kan media sosial anak-anak kayaknya lebih sukanya yang entertain gitu kan, bukan yang edukasi gitu. Iya, iya, Menurut iya. Pak Pandu gimana? Sebetulnya bisa banget kita menggunakan teknologi. Bagaimana kita mencari materi pelajaran mungkin Iya. atau segala sesuatu kita bisa cari di internet, apalagi media sosial. Sekarang yang paling banyak digunakan itu adalah Instagram, kemudian Twitter. Twitter tuh biasanya orang-orang yang suka baca. Iya. Ya, kalau yang suka visual, video-video gerak-gerak itu biasanya di Instagram. Bu Venes sama Makena tahu nggak kenapa TikTok itu videonya pendek-pendek? Kenapa tuh? Karena kayaknya orang sekarang fokusnya lebih kepada video pendek deh. Betul. Jadi yang menciptakan TikTok itu dia sudah meneliti bahwa sebelumnya kan memang yang lagi viralnya adalah Instagram, kemudian YouTube yang videonya panjang-panjang. Iya. Ternyata setelah diamati, setelah melakukan penelitian, orang itu hanya fokus 1 sampai 30 detik pertama. Ih bener lagi. Ya, setelah itu dia akan melewati yang lainnya. Nah, disitulah akhirnya si penciptanya ini menciptakan yang namanya TikTok. Setelah itu baru diikutin ada Instagram Reels. Oh Kemudian, iya. ya, ada Facebook Reels juga. YouTube seperti juga itu. ada. YouTube juga ada Reelsnya. Jadi orang fokusnya seperti itu. Dan sekarang cara pemasaran sesuatu paling gampang itu menggunakan TikTok yang Yes, videonya betul. hanya 30 detik. Jadi orang penasaran, jadi hanya poin-poinnya aja nih maksudnya apa sih, akhirnya penasaran dibuka link YouTube-nya. Itu banyak terjadi yang seperti itu. Jadi memang sangat membantu. Tapi Bu Venes sama Makena pernah merasa nggak ketika buka TikTok atau buka Instagram, ketika kalian sudah scroll sekali, yang keluarnya misalnya tentang pelajaran matematika, entah kenapa besoknya dibuka lagi munculnya pelajaran matematika. Iya lagi, bener. Minggu depannya dibuka matematika lagi. Iya, Kalian kalau tahu lagi nggak sih? galau biasanya. Galau kayak ini relate banget nih, feeling lonely, like besoknya lah feeling lonely. Iya, betul. Itu karena sosial media ini diciptakan menggunakan algoritma. Jadi algoritma ini yang menciptakan adalah ketika orang ini mencari sesuatu, itu akan di-save datanya, akan disimpan. Kan biasanya kalau kita buat Instagram atau TikTok, biasanya diminta untuk milih kita sukanya apa. Apakah sukanya masakan atau apa, itu muncul akan seperti itu. Tapi ketika sudah milih masakan, tapi kita search-nya itu ya hal lain selain masakan, seterusnya akan muncul itu terus. Itu algoritmanya memang dibuat seperti itu. Jadi ada yang berbicara ya. Iya. Kalau saya sukanya tentang pelajaran informatika, ya jadi Bohong tentang banget, bukannya suka, Bukan suka yang ini. ya, Enggak. bukannya, itu baru kenal di sini, saya nggak tahu sebelumnya. bohong banget. Iya. Kalau TikTok tuh nyarinya tentang pelajaran, tentang agama, Luar biasa. tentang menjadi suami yang baik. Wah, mungkin ada yang menonton nanti sang pujaan hati nanti. Iya, udah nonton di sana. Aduh, Pak Pandu bisa aja. Oke, berarti memang media sosial ini sendiri itu menciptakan kreativitas gitu Pak Pandu Iya. juga Makena. Kalau dari Makena sendiri, kira-kira kalau pakai media sosial dipakai untuk apa? Sebenarnya aku media sosial tuh beda-beda. Makanya kalau misalkan TikTok aku pakai buat nari. Oh iya, karena kamu suka Iya, aku suka dance. nari. Aku juga nyari informasi nari tuh biasanya dari TikTok. Jadi setiap aku mau bikin koreo baru, itu aku lihat dari TikTok. Oke. Ya, terus ada Instagram. Kalau Instagram aku suka masak. Oh, suka Aku masak. suka masak sama art juga suka lah dikit-dikit. Kok positif ya isinya ya? Iya, yang disampaikan mungkin. Sisanya Korea semua. Iya, Korea. Emang kamu gak suka Korea? Suka kan, bener. Iya kan, dance Korea gitu kan sih? Iya, bisa. Terus aku juga dari YouTube. Kalau dari YouTube tuh aku suka bikin konten. Oh, kamu punya konten di YouTube? OTW sih, OTW. OTW, Tapi suka kayak bikin vlog aja gitu loh. Ada in my Iya, life. iya karena aku lihat dari YouTube terus kayak menarik, terus aku suka coba-coba juga. Oh, jadi kamu karena ngeliat satu konten, terus kamu terinspirasi untuk buat itu. Iya. Wah, luar biasa banget. Tepuk tangan dong buat Makena dan juga Pak Pandu. Iya,
Kalau dari Makena sendiri ada nggak sih misalnya pada saat di kelas guru-gurunya yang memanfaatkan media sosial ataupun teknologi buat tugas ataupun pada saat belajar gitu mungkin Makena? Ada gak? Ada. Oke. Banyak banget sih. Karena guru kan biasa pakai Canva ya. Iya. Dan itu tuh menurut aku sendiri tuh itu mudah banget. Aku lebih mengerti pakai Canva. Karena bisa ngelihat visualisasi Iya. gitu. Karena oke, drag and drop. Apa itu? Tarik tempel Canva. Oh iya benar-benar. Jadi lebih mudah gitu Iya ya. betul. Aku juga aku juga suka main Blue Cat yang tadi. Oh yang kayak Kahoot itu ya? Iya, itu lebih memudahkan cara belajarnya gitu. Jadi siswa-siswinya juga senang, nggak cuman belajar doang bosan, enggak. Jadi kayak sambil main. Oh. Terus Iya, juga benar. sambil main terus bareng-bareng mainnya. Asik. Kalau ini Jessica biasanya gurunya ada nggak yang pakai media sosial atau apa? Ada dong, contohnya tuh Miss Tia. Oh, Miss Tia. Ada video praktek masak ya? Iya, kita tuh disuruh upload ke YouTube gitu. Jadi Oh. media sosial gitu. Oh, jadi kamu punya tugas dari Miss Tia dan uploadnya di YouTube? Iya, bikin tutorial gitu. Tutorial masak pakai bahasa Inggris? Oke, luar biasa. Karena kan emang kalau sekarang tuh kita kalau nggak pakai media sosial ataupun teknologi tuh nggak bisa, Pak. Betul. Karena kan sekarang udah serba all about teknologi lah ya kan. Kira-kira kalau tadi kita bahasnya sisi positifnya, ada nggak sih kira-kira dampak negatif yang mungkin Bapak rasakan sebagai pengajar ketika menggunakan teknologi ini? Kita nggak menutup kemungkinan bahwa anak-anak sekarang suka banget AI, Betul. ya kan? Saya ngerasain kalau di kelas anak pakai AI, itu copy paste Pak, bener-bener sama banget yang kayak di Google. Iya. Jadi kita nggak bisa ngajakin teman-teman itu untuk literasi, apalagi kan sekarang perlu banget literasi. Kalau menurut Pak Pandu sendiri gimana dengan fenomena yang tadi? Kalau dari Bu Vanes tuh AI itu apa sih Bu Vanes? Waduh, ditanya lagi nih. AI itu artificial intelligence, Iya. ya kecerdasan buatan. Betul Bener nggak? banget ya. Kalau di informatika ada lagi AI adalah Adobe Illustrator. Apa itu? Ya, kita buat desain aplikasi iya. namanya Adobe Illustrator. Bener juga. Iya, betul. Dampak negatifnya banyak sekali sebetulnya. Tadi peran guru adalah sebagai leadernya, sebagai coachnya, sebagai pengarahnya, jangan sampai terjerumus sama yang tidak jelas seperti itu. Apalagi sekarang ada yang beberapa orang tuh banyak yang mentuhankan yang namanya AI atau sosial media. For real. Ya, viralnya kan ada yang orang sampai curhat ke ChatGPT, dia curhat pertanyaannya apa, kemudian karena selama ini chat ke teman cowoknya atau teman ceweknya mungkin nggak dibalas, akhirnya curhat di ChatGPT. Dan entah kenapa si orang ini merasa bahwa lebih enak curhat ke ChatGPT dibanding ke manusia, padahal itu tidak punya hati, dia tidak punya perasaan. Ya, dia hanya algoritma yang dibuat untuk menjawab sesuai pertanyaan kita, itu yang diambil datanya dari big data. Big data itu jadi sekumpulan data yang dikumpulkan, kemudian ketika ada pertanyaan, dia akan mencari yang keywordnya mirip dengan pertanyaannya. Seperti itu cara kerja AI seperti itu. Kemudian yang tidak baiknya adalah jadi membuat peserta didik atau siapapun itu menjadi lebih malas. Iya betul. Ya, malas untuk berpikir, malas untuk Baca. mencari sesuatu, baca sesuatu, apalagi nulis. Iya Itu benar. paling malas banget ya. Jadi memang memudahkan, tapi menjadi terlalu nyaman buat peserta didik. Yang harus diingat adalah AI itu diciptakan oleh manusia. Namanya aja kecerdasan buatan. Jadi manusia itu harus lebih cerdas dari AI itu tersendiri. Ya, jadi jangan sampai kita digurui oleh AI. Iya betul. Ya, jadi kadang ada yang sampai bertanya tentang kesehatan. Iya benar. Iya, saya dadinya sakit nih, kira-kira saya sakit apa ya? Iya, dada kamu mengalami cedera dan kamu Iya, akan meninggal dalam 3 hari. Ternyata kamu sakit jantung, ternyata kamu ini, dan itu langsung Iya, percaya. iya, benar. Dan tertanam di mindsetnya menjadi ternyata sakit beneran. Iya, Jadi benar, bukan benar. AI yang pinter, tapi kekuatan pikiran kita yang mengarahkan, wah kita beneran sakit nih. Kekuatan pikiran ya. Betul, itu yang sangat harus dijaga, jangan sampai kita terjerumus sampai hal-hal yang seperti itu. Iya betul banget. Jadi kan memang kita juga harus jadi smart people ya untuk Iya, pakai betul. penggunaan teknologi sendiri. Oke, tadi kita udah bahas mengenai media sosial, kita juga bahas teknologi. Kita balik lagi ke Makena, kira-kira pernah nggak sih Makena itu ngerasa ketergantungan? Karena kan emang
media sosial itu kan bikin candu ya makanya. Apalagi kalau udah nge-scroll sudah ngelihat bosan di TikTok, pindah ke Instagram. Pas kita bosan ke Instagram balik lagi ke TikTok gitu terus gitu kan. Kira-kira membuat ketergantungan Makena gak sih? Dan gimana caranya Makena itu menahan diri untuk tidak terlalu berlebihan untuk pakai media sosial? Aku pernah Ketergantungan. ketergantungan. Itu karena tuh kayak kalau misalkan udah pakai media sosial, itu pasti iya scroll terus. Tapi cara aku biar nggak nge-scroll lagi tuh aku selalu kasih timer alarm. Oh, jadi kamu emang udah nge-branding buat kalau mau main media sosial per berapa jam atau per berapa menit gitu? Iya, tapi itu kalau misalkan itu jarang-jarang juga sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan aku juga cara nge-stopnya itu aku ngeliat jam juga pasti. Karena jam 7 tuh aku udah bilang ke diri aku sendiri jam 7 malam itu udah harus stop. Oh gitu. Tapi boleh main lagi, cuman harus usahain stop. Oh, jadi tahan untuk di jam 7 harus selesai gitu. Terus Makena sendiri dalam sehari biasanya pakai media sosial, pakai teknologi dan lain sebagainya itu berapa jam dalam sehari? Aku nggak ngitung sih, tapi kayak tiap 2 jam stop, 2 jam stop kayak. Oh, berarti sering 2 jam, juga ya. 3 jam, iya. Benar-benar. Kalau saya pribadi memang pengguna setia media sosial sih. Jadi apapun yang ada di media sosial pasti akan tahu saya gitu. Jadi emang sebenarnya secandu itu sih media sosial gitu kan. Nah, kita tadi bahas mengenai media sosial dan juga media sosial pasti berkaitan dengan teknologi ya, Makena dan juga Pak Pandu. Kira-kira dari Taruna Bangsa sendiri, gimana sih cara penggunaan teknologi ataupun media sosial sendiri? Sebelum ke Makena mungkin dari Pak Pandu dulu gimana? Oke. Kalau di Taruna Bangsa ini menurut saya sudah sangat mengikuti perkembangan zaman, teknologi sudah sangat canggih. Di tahun dulu awal saya masuk 2019, kemudian di tahun 2020 itu ada COVID yang menyerang ya. Di situ bagaimana caranya peserta didik tetap bisa belajar tapi tidak tertular yang namanya COVID ya. Kemudian yayasan memutuskan untuk membuat yang namanya hybrid learning ya. Kalau kita dilihat di kelas-kelas sekarang ada TV-TV di belakang, dulu digunakan untuk hybrid learning. Jadi gurunya mengajar di dalam kelas yang tidak ada peserta didiknya, hanya berhadapan dengan TV. Ya, kita digunakan untuk belajar menggunakan daring atau dari jarak jauh seperti itu. Kemudian teknologi berikutnya yang digunakan adalah kita sudah menggunakan untuk penilaian. Sebetulnya dari pemerintah itu sudah ada namanya e-rapor, tapi kita bekerja sama dengan pihak namanya Quintal. Quintal itu digunakan untuk untuk Bapak Ibu guru menginput nilai, kemudian untuk peserta didik dan orang tua untuk melihat hasil belajar selama di sekolah. Seperti itu. Jadi ada presensi, kemudian ada nilainya berapa, hasilnya berapa, nilai rapotnya berapa, itu semua ada di Quintal. Dan untuk pembelajaran kita menggunakan, kalau rata-rata yang saya lihat, karena di informatika tuh memang kita jarang yang menggunakan media sosial atau menggunakan yang berbasis jaringan internet. Kita menggunakannya langsung di praktek langsung jadinya gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lain mengajarnya menggunakan Google Form, kemudian untuk tugas-tugas ada di Google Classroom, kemudian untuk desain mungkin menggunakan Canva. Tapi kalau di informatika karena itu hanya, menurut saya itu kreatifnya agak kurang kalau menggunakan Canva. Jadi hanya drag and drop tapi tidak tahu cara membuatnya. Jadi kayak cuma punya ide, saya pokoknya mau gambarnya seperti ini, cari gambarnya, tarik tempel. Tapi kita di Taruna Bangsa itu di kasusnya di SMA, saya membuat desain tapi menggunakan aplikasi desain. Jadi bukan yang dari internet, bukan dari online. Mungkin beberapa gambarnya ngambil dari internet, tapi setelah itu harus diedit lagi, harus menggunakan tools ini dan seterusnya. Karena itu yang nanti akan sangat digunakan. Jadi kalau mau cara cepatnya memang tinggal masuk Google, buka Canva, atau cari Google mau gambarnya seperti apa, juga tinggal ada tarik tempel juga ada gitu. Jadi memang menurut saya di Taruna Bangsa sudah sangat canggih, dan di lab informatika itu sudah diberikan alat-alat yang mumpuni, yang banyak, yang menurut saya sangat canggih, yang teman-teman bisa sablon kaos, kemudian bisa cetak sablon gelas,
kemudian bisa bikin ID card, bisa bikin PIN, itu kan menggunakan teknologi juga. Jadi gimana caranya mereka menggunakan digital marketing, membuat desainnya lalu juga cetak. Jadi bukan cuma buat desain aja terus dibuat story atau buat status, tapi mereka bisa langsung mencetak di bahan-bahan yang tadi. Iya. Seperti itu. Iya, benar banget. Jadi memang Taruna Bangsa ini menyediakan segala hal yang memang dibutuhkan ataupun yang memang harus ada di era digital pada saat ini gitu. Apalagi kita diperhadapkannya dengan anak-anak yang melek terhadap teknologi Betul. dan juga media sosial. Ada satu hal yang menarik, waktu itu saya pernah ikut kelas Bapak. Ya. Itu tentang big data. Jadi saya ngeliat ada satu sistem yang kalau kita klik satu keluarnya nasi goreng 100.000. Itu tuh apa sih Pak? Saya bingung. Yang Big data. yang harus ada simbol buka kurung kurawal, Oh iya titik, iya itu zoom namanya gitu-gitu. adalah algoritma pemrograman. Jadi teman-teman itu membuat program. Jadi di informatika itu ada desainnya, ada jaringan komputernya, kemudian ada untuk programmingnya. Jadi mereka membuat program. Program itu dibagi dua. Ada yang front end, ada yang back end. Front end itu hanya tampilannya. Jadi kalau Bu Vanes atau Makena mungkin lihat di Instagram tampilannya, kemudian buka web apa, ada menu ini, itu Iya, pekerjaan atau tugasnya si front end. Oke. Membuat desain tampilannya. Tapi di belakang itu, ketika klik home munculnya ini, ketika klik Reels munculnya ini, itu tugas si back end. Backhand. Back end itu yang tulis codingnya, programnya. Jadi perintah apapun semua ditulis atau diketik. Jadi nggak bisa yang drag and drop. Kalau di SD juga sudah membuat program, saya sudah dengan SD itu Pak Jesril mengajar, itu juga sudah buat program. Kemudian di SMP dengan Bu Ingwel ya itu juga membuat program website atau apa? Kalau nggak salah web. Iya, website. Kita buat game. Iya, buat Wih, game. Kalau di SMA itu lebih ke membuat aplikasi. Oh, oke. Begitu. Oke, tadi Makena kayaknya nyinggung soal website. Betul ya? Itu kan merupakan satu hal yang menarik ya Makena ya. Kira-kira website itu tuh buat apa? Game ya tadi ya? Coba Iya. boleh cerita dong sama teman-teman. Kalau di informatika itu aku buat game di pelajarannya. Terus gamenya juga banyak. Jadi nggak cuma satu doang. Jadi kita bisa searching juga. Searchingnya itu di YouTube. Oke. Kita searching mau buat game apa, terus kita buat programnya deh. Programnya di MIT App. Oh, itu apaan tuh? MIT apa? MIT App Inventor. Oh, itu itu buat apa? game gitu. Oh, oke. Makena udah bikin game apa? Aku udah buat game kayak Catch the Cat gitu. Coba jelasin itu apa? Catch the cat? Iya, kita jadi nangkep kucingnya. Oh, oke. Terus Nangkep kucing, terus juga bikin ada basket gitu, terus nanti kita ngambil barang yang jatuh gitu. Oh, yang ini ya, yang kayak ada mangkuk terus yang kita digeser-geser gitu. Iya. Oh, oke. Menarik Nah banget. itu makanya tuh buatnya hanya kayak puzzle, drag and drop gitu, tarik-tarik, disesuaikan, atau ketik dari awal. Puzzle. Oh puzzle, oke. Oh, puzzle. Kayaknya aku pernah di kuliah waktu itu karena ada big data dan coding. Jadi bentuknya tuh kayak ada apa terus Scratch namanya, ditarik, ya. terus kita sesuaiin maunya gimana Betul, geraknya. Itu susah banget sih, Pak. Itu susah ya? Menurut saya susah. Aduh. Kalau Makena sendiri susah gak? Iya, susah. Susah karena aku juga baru pertama kali kan buat game kayak gitu. Jadi harus lebih banyak belajarnya juga sih. Iya, benar banget. Nanti di SMA ketemu Bapak, kita Gas. akan buat yang lebih susah. Gas. Nambah pusing Ya, Makena. kalau emang pengetahuannya dari kelas SD, SMP itu masih yang modelnya puzzle, drag and drop, sesuaikan mana yang ini. Tapi kalau di SMA itu hanya layar putih atau layar kosong, hitam, Iya. dan harus ngetik dari tidak boleh ada satu kutip yang salah, titik koma yang salah, itu semua harus diketik dari awal. Jadi nggak ada yang saya mau bikin ini, oh tinggal tarik ini nggak bisa. Semua kalau kita mau bikinnya ini, nah logikanya seperti apa, diketik semua, ditulis. Iya, benar. Serunya di situ, nanti akan menemukan keseruan di balik itu. Iya, tapi memang teknologi atau IT sebenarnya itu menarik sih, tapi memang sulit untuk dilakukan ya, karena ada matematisnya nggak sih Pak kalau nggak salah ya? Iya, betul Ada banget. kan, ada unsur matematisnya gitu. Nah, kalau Makena sendiri, menurut Makena kira-kira penggunaan teknologi buat Makena sendiri itu bisa memunculkan kreativitas Makena nggak? Mungkin Makena bisa cerita misalnya di media sosialnya Makena ngapain aja, ataupun dipakainya untuk kreativitas dance or something gitu misalnya. Aku pakai media sosial itu juga
banyak hobi aku yang jadi meningkat. Oke. Contohnya dance, aku tuh dance itu dari kelas 2. 2 Dari kelas 2 SD. Oh. 2 SD, terus aku pas udah mulai sekolah di rumah, udah mulai COVID, itu aku ngeliat TikTok. Oke. Iya, aku ngeliat TikTok. nih. Coba kita gini lagi biar yang edit susah. Tek tak tek tek tak tek tak. Oh, yang edit susah dia. Iya, aku pakai TikTok. Terus dari kecil aku memang anaknya terlalu lincah ya. Dari kecil Yes, aku betul. lincah. Jadi pakai TikTok juga dari sama teman-teman, aku ngeliat teman-teman pada pakai TikTok juga. Terus jadinya aku mulai nari. Sampai sekarang aku juga jadi pakai Instagram juga. Jadi aku masukin beberapa konten nari aku di Instagram juga sama di TikTok. Dan menurut aku itu aku jadi nemuin passion aku di hobi aku gitu loh. Jadi aku sekarang bisa nari. Jadi singing juga aku bisa. Oh, jadi emang kontennya itu media sosialnya itu dipakai buat dance, buat nyanyi gitu ya. Pokoknya yang memberikan apa sih namanya Pak, bakat kali ya? Bakat, ya. Bakat gitu. Oke. Ada beberapa pertanyaan lagi Pak Pandu dan juga Makena mengenai teknologi dan media sosial. Kira-kira melihat nanti ke depannya bagaimana bagi mungkin secara umum dan STB, harapannya apa sih untuk misalnya dari teknologi, dari media sosial, mungkin dari penggunaannya sendiri bagi guru dan anak itu seperti apa? Iya. Harapannya adalah saya tuh ada harapan karena kita mengajar yang sudah agak dewasa, Bapak Ibu gurunya sudah dewasa, jangan sampai ketinggalan teknologi. Iya, Karena betul. tadi saya sampaikan anak bayi aja sekarang sudah megang handphone, sudah tahu Iya. scroll TikTok dan seterusnya. Jangan Cocomelon. Iya. Jangan sampai Bapak Ibu gurunya ini tertinggal jauh dari anak-anak. Jadi mungkin ada pelatihan tentang teknologi, bagaimana caranya mendampingi siswa seperti itu. Jadi bukan hanya jangan sampai Bapak Ibu guru ini masih menggunakan sistem yang zaman dulu banget sehingga anak-anak yang zaman-zaman sekarang ini nggak mau ngedengerin. Iya. Iya, Bapak Ibu kok ngomongnya kayak gini, saya di TikTok nggak begini loh, gini. Nah, Bapak Ibu tau nggak ada info ini di TikTok? Nggak tahu Yes. TikTok itu apa ya, nak? Jangan sampai seperti itu. Iya. Jadi harapannya memang lebih paham lagi tentang teknologi. Mungkin ada pelatihan tentang teknologi sehingga dalam mengajar itu bisa mengikuti dengan eranya. Karena kan guru yang harus mengikuti siswanya. Jadi bukan kita yang harus paksa mereka harus wajib ikut saya seperti zaman dulu. Iya. Mungkin kalau zaman saya dulu belajar ya kasih tugas, tulis papan tulis, gurunya ke ruang guru. Zaman dulu seperti itu, zaman dulu. Kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi harus dampingin anak, jangan sampai tertinggal sama anak. Karena kalau kita terlihat kolot di depan anak, maka anak pun akan menjauh. Nggak akan ada yang mau ngobrol Iya, sama betul. kita, nggak ada mau cerita sama kita. Iya. Sehingga kita jadi kayak, ini orang tua banget nih, kayak kolot banget nih gitu. Iya. Jadi malah kurang nyaman dalam proses belajar. Betul, akhirnya kalau kita nggak melek sama teknologi, motivasi belajar anak juga berkurang Iya, ya Pak ya. Betul, apalagi teman-teman yang di rumah mungkin tahu kalau sekarang semuanya serba digitalisasi, maka guru juga harus menyesuaikan. Kalau dari Makena sendiri gimana nih harapannya, mungkin dari Bapak Ibu gurunya atau mungkin dari Makena sendiri mengenai teknologi yang ada di STB? Mungkin kalau dari aku, mungkin sekolah bisa berkembang lagi teknologinya gitu. Amin. Ja- Emang sekarang kurang berkembang? kan biar lebih berkembang, biar lebih berkembang, Panik. biar lebih berkembang. Ya biar siswa-siswanya juga mudah untuk nyari informasi. Karena kan sekarang tugas gak selalu dari kertas kan. Iya. Bisa dari teknologi juga. Jadi biar memudahkan kita juga. Terus kayak tadi aku mainnya game kalau di kelas, itu juga biar siswa-siswinya juga seru kalau main, kalau belajar. Oke, jadi biar Bapak Ibu gurunya inovatif ya, pakai media sosial dan teknologi biar nggak boring di kelas gitu. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk kita semua. Bahkan di belakang layar pun sedang menggunakan teknologi, Betul, foto-foto loh. Oke, terakhir, Ya. satu kata untuk STB tapi about technology and media sosial dari Pak Pandu apa? Tentang STB atau tentang teknologinya? STB mengenai teknologi dan media sosial gimana tuh? Yang berkaitan Satu dengan katanya adalah taklukan. Wih, taklukan. Satu kata, inovatif. Wih, udah di. Oke nah. Keren. Keren.
Yang satu walk out ya. Yang satu, tar dulu. Oke, itu tadi pembicaraan yang menarik mengenai digital impact and how to create and learn dari Podstart episode yang kedua. Teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk nonton lagi episode yang pertama biar tahu nih episode 2 kita bahas tentang apa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you.